Dengerin yuk hobinya Kang Dedi. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Hatur nuhun Kang Dedi, jalanan terus saya pisan. Hatur nuhun, Jawa Barat istimewa. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Salam, Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Iya, sok. Lepas pak kepala ini. Sok makan sebelah situ. Nah, sok makan. Ayo, sok. Ayo, Mas. Ya, Bapak yang bayar Pak. Iya, Mas, ada kepala gurunya? Enggak. Guru wali kelas mana wali kelas? Sama wali kelasnya Ibu. Terus guru fisika, BK sok makan. Ya, sok, sekap kan. Baik Pak, jadi ngomongnya harus bahasa Indonesia karena ini kan sesuatu yang sudah dibaca oleh orang secara nasional. Jadi kan saya tadi sudah bertemu Pak Kepala, Ibu ya, dengan keluarga. Kenapa Gubernur bertemu? Saya selalu setiap hal cepat merespon, tidak pernah nunggu laporan dari bawah. Meskipun harusnya hal seperti ini tuh dilaporkan oleh sekolah, oleh UPTD, kemudian oleh Disdik. Saya menerima laporan, kan harusnya begitu. Tetapi ini kan saya tahunya dari media sosial, bukan dari laporan pejabat struktural. Jadi kan kita sudah tahu ada siswa yang meninggal karena dua hal. Pertama, merasa frustasi mungkin ya, kita nggak tahu kan, karena saya belum buka HP-nya. Maksudnya saya ingin berproses melalui kepolisian itu biar polisi bisa buka HP gitu loh Pak, bisa buka laptop, sehingga kalau buka HP nanti dia bisa tahu apa isi HP-nya. Kalau isi HP-nya tahu, nanti dia bisa tahu problem utamanya apa. Nah kalau hanya pengakuan dari kita, nggak ada bukti forensik, sebenarnya agak susah gitu loh. Jadi misalnya, betulkah meninggal karena frustasi, karena merasa tertekan? Betulkah meninggal karena merasa kemudian tidak naik kelas? Kan itu kan, dan itu tadinya. Tapi kan Ibu nggak setuju kalau melalui proses mekanisme kepolisian. Nah tetapi begini, pertama kan Ibu sudah tahu bahwa dia mendapat informasi dari siswa berinisial B ya Bu ya, berinisial B bahwa ada perundungan di sekolah. Karena siswa itu memberikan laporan kepada guru, ya kan, bahwa ada anak-anak di kelasnya menggunakan rokok elektrik atau vape ya vape. Nah pertanyaannya adalah wali kelas, ada nggak peristiwa itu? Peristiwa tentang penggunaan vape? Ada. Siapa yang melaporkan ke Ibu? Yang melaporkan ke kami dan ke saya dan BK itu sebetulnya dari kelas lain Pak, bukan dari kelas 10-10. Bukan Bukan dari siswa yang meninggal. Bukan juga. Tapi kami mendapatkan dari kelas lain. Dari kelas lain. Kelas lain itu dari siapa? Dari tingkat kelas 11. Kelas 11. Waktu itu yang melakukan adalah kelas 10. Iya. Kelas 10. Oke, jadi kelas 10. Dalam keterangan Ibu tidak merasa ada laporan yang masuk ke kami, ke saya dan ke BK yang melaporkan kelas 10 bukan. Bukan dari siswa ya? Bukan dari siswa. Kemudian berikutnya adalah
Ibu mendapat informasi tidak bahwa almarhum pernah mendapat perundungan dari teman? Tidak. Tidak mendapatkan informasi tersebut. Sama sekali. Saya baru dapat informasi hari Rabu dari ibu langsung. Artinya di kelas itu anak-anak pernah ada yang bercerita nggak? Tidak. Tidak. Pernah nggak ibu ada upaya untuk bertanya pada mereka? Karena tidak ada laporan ke saya dan saya juga tidak merasa ada perundungan sehingga saya tidak bertanya juga Bapak kepada Oke, mereka. kan muncul berita nih hari ini dan kemudian ada yang meninggal. Ibu ada nggak langkah untuk melihat ada berita, ada postingan dari seorang ibu bahwa anaknya meninggal karena ada perundungan kan gitu? Bapak, Ada nggak, sebentar dulu, ada nggak langkah ibu untuk mengumpulkan anak di kelas itu kemudian bertanya? gimana ya Pak ya? Itu kan postingan itu terjadi di saat udah pembagian rapot ya Pak. Anak-anaknya juga kan sudah pada tidak ada ya. Postingan kan meninggalnya hari Senin, Bukan hari Rabu ya Pak, postingan itu. Postingan awal Hari Rabu. Rabu kapan? Rabu. 2-3 minggu sebelum Meninggal. Oh, ibu sudah 3 minggu sebelum meninggal sudah posting. Iya. Ke PPA juga Pak, sebelum meninggal juga sudah lapor. Oh gitu. Sebelum meninggal gini. Sebelum meninggal tuh anak ibu mengalami problem depresi berat. Kalau depresi berat. Kemudian ibu waktu itu memposting Iya, di Instagram di Instagram. menceritakan tentang depresi yang dialami oleh anak ibu. Jadi percakapan dengan anak saya. Percakapan. Ditanya. Kemudian ibu lapor ke PPA. Ya, saya datang ke PPA Kabupaten. Ya. Terus ada reaksi PPA Kabupaten? Ada Pak, Apa tuh? anak saya langsung ditangani psikolog dari PPA, konseling. Waktu itu juga didampingi dengan tim Bu Putri dari CTH. Terus ada mediator juga di sana. Ibu maunya seperti apa? Ditanya. Ibu maunya seperti apa? Terus saya bilang, saya pengen fokus ke anak saya, ke pemulihan mental anak saya. Jadi saya pengennya harusnya saya pengen mediasi Pak dengan sekolah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak saya sampai depresi berat seperti ini, karena psikolog menyebutkan anak saya depresi berat gitu Pak, depresi bilangnya itu sampai dia harus dirujuk ke psikiater. Saya sudah menginformasikan ke guru BK-nya, ke Bapak, WA, tapi tidak ada balasan Pak. Saya juga kata mediatornya, terus ibu mau apa sekarang? Saya mau fokus pengobatan mental anak saya dulu Pak. Tapi saya pengen tahu, harusnya saya pengen tahu informasi dari sekolah tentang anak saya gitu Pak. Oke. Ibu sudah lapor ke Bapak. Iya. Ini kan Bapak ASN kan? Iya. Oke. Ini kan makanya Kepala BKD hadir. Bu saya ada nggak, saya nanti lihat ada nggak sih kesalahan prosedural, kelalaian yang dilakukan oleh ASN gitu. Ibunya sudah lapor sama Bapak. Kenapa tidak ditanggapi? Ketika itu Pak sedang marak-maraknya, bukan marak lah, sedang booming-boomingnya ibu memposting. Jadi dari kami juga kalau misalkan ada ketakutan juga Pak, kalau misalkan kita jawab itu takutnya beda. Enggak, maksudnya ngambil langkah, kan ada problem nih. Ada murid Bapak yang mengalami depresi mental. Sebelumnya itu Pak kan ketika di semester 1 itu kan dari pihak ibu kalau nggak salah ngobrol ke ibu wali kelas itu mau berobat ya Bu ya, mau berobat. Maksudnya Enggak gini, kan ada laporan nih ibu anaknya mengalami depresi mental. Gitu Pak. Ini kan prosedur Pak, prosedur. Tenang aja Pak, prosedur. Bapak ada nggak upaya waktu itu untuk mengatasi depresi mental? Dari sisi misalnya ada ikhtiar minimal menjadi bahan diskusi di sekolah. oh iya betul Pak. Bertemu kepala sekolah, ini ada anak kita mengalami depresi mental. Depresi mental itu setelah ketidaknaikan kelas. Ya, itu kan saya dapat Bukan, diagnosis. posting itu Bapak mengalami depresi itu Ya. karena tidak naik, Ya. ya kan? Itu ibu posting itu setelah dia tidak naik atau sebelum? Setelah pembagian rapot. Ya Pak. setelah tidak naik, gitu loh Pak. Bukan pembagian belum ya, belum pembagian rapat. Pembagian rapot hari Kamis. Belum pembagian rapat. Rabu sudah Rabu. Belum pembagian rapat. Sebelum naik kelas. Sebelum pembagian rapot. Karena saya dipanggilnya terpisah Pak. Jadi saya pembagian rapot itu terpisah karena anak saya kan tidak naik. Jadi Ibu undangannya. gini, ibu posting di media sosial sudah setelah tahu anak ibu tidak naik. Iya, setelah tahu saya. Anak saya ibu tidak naik, maka Dan setelah posting. tahu ada pembulian yang sudah dilaporkan. Yang pembulian yang mana dilaporkan? Ya kan Pak, itu pembuliannya terjadinya dari Enggak, artinya gini. Yang dilaporkan masalah pembulian
Apakah yang peristiwa sekarang ketika posting atau sebelum Bapak Ibu? Sebelum. Sudah lapor kemudian ke siapa? Ya kan pas pembagian rapat saya bilang ke itu panjang Pak ya. Nah, Ini gimana? Saya tahu itu dari penggunaan PAPE ya. PAPE itu dari semester 1 Pak. Awal 3 minggu ya Bu ya. 3 minggu semester 1 baru awal masuk. Itu kita tuh menerima foto ya. Wih, foto video. Jadi anak yang di kelas itu dia sedang menggunakan PAPE dan itu dijadikan SP Pak. Nah, itu bertemanlah dengan kelas yang lain. Nah, yang kelas yang lain itu yang melaporkan, Pak ini ada gini. Kita kan kalau bahasa Sundanya gercep Pak ya. Kita langsung ke kelas. Takutnya ini merebet Pak ya. Jadi yang dalam pandangan Bapak yang melaporkan itu bukan almarhum? Bukan. Dan saya juga udah tegaskan Pak. Tegaskan di kelas itu ya bahwa bukan dari kelas ini. Tapi ada sebagian siswa yang saya tidak mengutarakan. Oke, tinggal nanti Bapak dalamin aja siswa yang berinisial B itu. Kan yang berinisial B itu yang menyampaikan pada ibu bahwa anaknya mengalami pembulian karena melaporkan papi. Tapi kalau yang papa itu Pak memang sebelumnya juga saya sudah tahu. Sebelumnya sudah tahu karena memang dipanggil Pak waktu itu. Waktu kerjaan itu kan dipanggil juga ayahnya ke sana. Ada itu kan ya memang. Nah, Bapak memang sudah menegaskan ke anak-anak bahwa bukan dia yang melaporkan. Tapi ternyata kan mungkin depan Bapak bisa minta maaf. Ternyata anak-anak kan perundungan itu, pengucilan itu sampai terus berjalan. Masih ada beberapa. Sekarang gini, Ibu mengetahui nggak bahwa ada almarhum itu pernah dikucilkan di kelas? Kalau untuk dikucilkan sebetulnya bukan dikucilkan mungkin Pak ya. Kalau yang saya tanya ke rekan-rekan sekelasnya, Ibu sebetulnya kami bukan mengucilkan. Kami sudah ada ikhtiar usaha untuk mendekati. Namun karena almarhum dengan yang inisial B ini selalu menjauh dari kami, selalu berdua. Jadi kami juga ingin mendekat juga. Sudahnya itu segan gitu ya, takut mengganggu atau apa gitu. Jadi sebetulnya mereka sudah ada usaha Pak mendekati anak-anak itu. Iya, kalau laporan dari anak-anak. Dan saya juga sama kalau khususnya di pelajaran saya juga terlihatnya berbaur Pak. Anak-anak berbaur. Kalau pelajaran saya kan berkelompok Pak. Duduknya juga tidak sesuai dengan rekan bangku, saya kelompokan duduknya kiri dan kanan. 3 kelompok karena saya bentuk 6 kelompok itu biasa diajak itu sama temannya berbaur Pak biasa. Nah, kan masing-masing berikan jawaban karena nanti kan tidak akan habis di sini. Nanti biar itu aja bidang kepegawaian yang melakukan investigatif dari sisi prosedur kepegawaiannya. Ya, kan kita ingin hasil yang objektif ya. Kalau saya sih posisi saya adalah tidak boleh peristiwa ini terjadi lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang tua merasa bahwa anaknya sering direndahkan ketika mengikuti proses belajar mengajar karena ketidakmampuannya. Itu mengakibatkan dia semakin rendah diri. Benar nggak peristiwa itu terjadi? Kalau saya tidak dapat laporan dari guru dan tidak ada laporan dari siswa juga termasuk di pelajaran saya juga saya tidak merasa seperti itu Bapak. Nah kalau Ibu guru apa yang sering ini? Yang dalam laporan ke Ibu? Saya kan menanyai almarhum juga Pak. Ada di postingan saya juga kan. Jadi dia itu merasa merasa saya dipermalukan di depan teman-temannya. Oleh guru fisika. Fisika Bapak. Ya, cok Ibu, bener nggak Ibu pernah suka merendahkan ketika pembelajaran? Tidak Pak, jadi gini, biasa kan 1 minggu itu MPLS, minggu kedua baru KBM. Nah ketika KBM kan biasanya anak-anak masih masa perkenalan, jadi masih mau Bu kenalan jangan dulu belajar seperti itu ya, biasa kenalan. Kebetulan saya 3 jam pelajaran, berarti 1 minggu 1 kali di kelas anak tiap hari Rabu Pak, dari jam 1.15 sampai jam pulang 15.30. Setelah kenalan, saya kasih tugas hanya asesmen awal, diagnosis awal, hanya 10 jajar terkait materi saya, terus hanya menjawab benar salah, menulis 10 jajar.
biasa saya berkeliling melihat anak tidak beres. Kan masih ke jam pulang Pak. Oh yang belum minggu depan dikumpulkan ya. Ya minggu depannya masih belum. Oh nanti pulang harus dikumpulkan ya. Ini karena udah pertemuan berikutnya belum beres. Tapi memang ada beberapa juga teman dikumpulkan tapi kok tulisannya tidak bertambah. Berikutnya berarti pertemuan ketiga ketika masuk kelas biasa pembelajaran saya panggil ke depan. Dia coba ya baca, dia bisa baca. Alhamdulillah kamu ternyata bisa baca. Terus kenapa ini tulisannya setelah 3 minggu masih belum beres? Bu ini tangan saya suka keringetan, terus suka gatel-gatel, jadi saya sulit untuk menulis. Ya udah lain kali belajarnya lebih rajin. Nggak kuat katanya Pak. Pertanyaannya Pak. Izin kakaknya, ngomongin saya boleh kan? Boleh kakaknya. Kakaknya. Hanya bertanya, itu bukan di depan kelas Pak, berhadapan di meja buku. Saya pun tidak teriak-teriak, ngobrol biasa seperti itu. Ya udah lain kali belajarnya lebih rajin, udah seperti itu. Nah tapi kalau misalkan di pelajaran saya fisika, alhamdulillah di semester 1 dia tidak ada masalah, nilainya pun tuntas Bu 76. Nah ketika masuk semester 2 memang tugas jarang dikumpulkan. Biasa sebulan sebelum PAT saya suka ke semua kelas juga di absen satu-satu. Ini belum, cepat. Ibu tidak mau ketika PAT berlangsung masih ada hutang tugas gitu Pak ya. Ini demi ya biar anak tuntas dalam pembelajaran. Di akhir pembelajaran ada dia masuk yang akhir-akhir itu menyusul jadi Pak ya, jadi tidak tepat waktu ketika ada pemberian tugas. Ada dari 8 dia cuman masuk 3 tugas yang masuk. Terus dalam kerja kelompok di pelajaran saya ada presentasi kan Pak ya di semester 2. Biasa mengikuti ada presentasi ke depan dengan temannya berbicara. Nah ketika beres PSAT ada susulan hari Jumatnya saya komunikasikan ke wali kelas. Bu yang kira anak ini dengan tugas ini ada chatnya, mangga disampaikan. Saya menerima susulan tugas walaupun di hari libur Pak ya, karena itu Jumat setengah 8 kalau tidak salah saya nge-WA-nya. Terus Jumat sore apa Sabtu pagi Ibu nge-WA lagi, Bu gimana? Ada menghubungi tidak almarhum? Tidak ada Bu. Terus orang tua saya katanya sudah chat ke orang tuanya masih tidak ada menghubungi saya. Ya sampailah akhir di rapat pleno nilainya masih belum berubah karena tidak ada komunikasi ataupun Kan ini Ibu wali kelas, kan kita tahu ada siswa yang mengalami penurunan kualitas akademis, sering murung, kan itu kan terjadi kan ini siswa ini kan mengalami penurunan kualitas akademis kan, kemudian sering murung. Nah apa langkah yang diambil oleh Ibu ketika ada siswa yang mengalami penurunan kualitas akademis, sering murung, memisahkan diri dari temannya? Apa yang dilakukan oleh Ibu untuk agar dia terbebas dari keterpurukan akademis, kemudian keterpurukan psikologi? Saya sudah saya lakukan kemarin, saya memanggil siswa yang face to face, dipanggil pribadi gitu. Tidak ada misalnya bimbingan psikologi? Kalau itu mungkin saya bicaranya sama BK, sering ada laporan juga tentang perkembangan pria, tentang hal akademik. Dan kemudian waktu itu kan kita ada kebijakan tuh tentang barak militer. Kenapa dia tidak dimasukkan menjadi anak yang direkomendasi agar? Karena barak militer itu pas semester berapa ya Pak? Kemarin April. Oh iya, kalau yang di semester 2 itu sebetulnya almarhum ini udah ceria gitu ya, udah semangat belajarnya Pak. April kan kita barak militer April tuh. Itu udah masuk semester 2. April masuknya malah Mei kan? Mei. Iya.
Itu saya sudah kenapa nggak dimasukin situ? enggak Kamu karena juga menjadi anak-anak yang selamat lah kan? ya, Bapak, karena semester 2 saya merasa almarhum sudah banyak perubahan. Oh, sudah ceria. Iya, udah ceria, udah berbaur. Apalagi di pelajaran saya ya Pak ya, di semester 1 dia banyak tidak mengerjakan tugas, full tidak satu pun. Saya hanya meminta rangkuman saja materi. Nah itu tetap saya kasih nilai, tidak apa-apa, nanti saya berharap di semester 2. Nah, masuk semester 2, tugas semua yang saya berikan tuntas Bapak. Dan saya ke almarhum minta satu aja lagi yang semester 1 kan belum masuk, yang rangkuman alhamdulillah di detik terakhir gitu. Jadi kalau menurut saya sih ada banyak perubahan gitu Pak di pelajaran saya. Terus baik gitu. ini ya, saya kan anak itu sakit tuh 1 bulan di rumah Iya, sakit. iya. Betul nggak ada sekolah yang nengok sama sekali? Kalau untuk itu Bapak, kebetulan pada saat itu bukan hanya almarhum yang sakit, itu ada aparen juga yang sakit, yang sama-sama dirawat juga sama-sama dengan penyakit yang sama, tipes. Sama juga untuk aparen juga kebetulan saya dan rekan-rekan yang almarhum tidak menjenguk aparen. Aparen juga sama sakit, rumahnya malah lebih dekat gitu. Kalau posisi almarhum kan rumahnya jauh. Iya, jadi begini Bapak, pada saat itu kebetulan rekan-rekannya lagi pada sibuk banyak kegiatan ekskul. Kalau saya waktu itu sudah minta bantuan ke Pak Yana, ke Pak Kusdinar, namun beliau baik Pak Yana baik Pak Kusdinar tidak bisa mengantar saya begitu. Saya sudah ada keinginan Bapak, karena kan posisinya saya ada kekurangan Pak. Satu, saya tidak bisa naik motor gitu Pak ya. Jadi saya minta bantuan ke Pak Yana, ke Pak Kusdinar. Kedua, jauh gitu kan Pak ya. Terus memang kebetulan saat itu teman-teman kegiatan sibuk, terus saya mau pulang sekolah juga waktu itu hujan, ada beberapa kali hujan. Lalu yang pria yang perawatan yang kedua itu kebetulan udah masuk ke hari libur, saya jarang ke sekolah. Kebetulan saya juga rumahnya jauh Bapak gitu. Ya baik. Lokasi saya rumahnya jauh. Ya sebenarnya kalau Ya, nengok sih tapi- gampang. Iya betul Bapak. Dibanding nyewa Betul, angkot sebetulnya rame-rame. gitu. Ya. Saya Pak- sudah minta maaf. Pak Kepala, ada peristiwa seperti ini. Bapak sebagai pimpinan sekolah apa yang dilakukan? Ya, sebenarnya kami sudah berkoordinasi dengan Guru BP, Guru BK, kemudian dengan PPA Kabupaten Garut. Karena PPA Kabupaten Garut itu langsung koordinasi dengan kami sudah beberapa kali bahwa almarhum itu sedang dalam penanganan PPA. Gitu. Nah kami dengan PPA kemarin sudah berkoordinasi bahwa nanti akan ada bukan itu kan cerita sesudah. Ya. Kalau saya sih tidak ngomong cerita sesudah, yang sudah kalau udah meninggal mau diapain? Ya, ya. Nah, yang saya maksud adalah kenapa nggak ada nih ada rangkaian peristiwa nih pencegahan apa yang waktu itu Bapak lakukan sebagai kepala sekolah, kan ada rapat pleno, kemudian ada siswa yang ternyata secara psikologi juga dia mengalami penurunan psikologi, mentalnya mengalami ketertekanan mental, cenderung menyendiri, walaupun ada beberapa saat ketika bulan April menjelang akhir semester ceria, menjelang akhir lah kalau bulan April ceria itu kan ujungnya tidak naik kelas, gitu loh Pak, tidak naik kelas. Nah kan waktu tidak naik kelas itu otomatis kan putusan itu juga diketahui kalau kepala sekolah. Ya, jadi pertamanya kan diinvestigasi dulu ke kelas yang bersangkutan ya. Setelah setiap mau kenaikan kelas itu selalu ada sesuai operasional sekolah bahwa itu ada yang namanya rapat verifikasi dengan rapat pleno. Nah, rapat verifikasi itu dilaksanakan biasa pagi-pagi, dikumpulkan seluruh wali kelas, kelas 10 dan kelas 11, jadi ada 24 orang wali kelas, ditambah wakasek, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah juga hadir. Nah, dari rapat verifikasi itu ternyata terjadilah 4 nama siswa, termasuk salah satunya adalah almarhum. Yang tidak naik kelas itu berapa orang? 4 orang yang tidak naik. Yang ini kan yang almarhum tidak naik kelas bukan karena nakal. Bukan. Tapi karena kemunduran akademis. Bukan, karena dari semester 1 itu nilainya sudah 3 merah. Ya artinya kemunduran akademis. Iya, ya, semester 2 4. Nah, di semester 3 juga, di semester 1 juga penanganan dari guru BP dengan guru BK itu sudah koordinasi dengan kepala sekolah. Artinya ada kemunduran akademis. Yang 3 tidak naik kelas kenapa? Bukan tidak tuntas Pak. Bukan, yang 3 tidak naik kelas. Sama juga itu ada dari kehadiran kurang dari 90, nilai kurang. Artinya kalau itu karena malas. Iya. Ya, karena malas kan. Iya.
Ini yang malas ini kenapa dulu nggak didaftarkan untuk ikut pendidikan? Sudah ada di kami didaftarkan kemarin. Udah ikut? Ada 3 sudah ikut. Sudah ikut. Iya. Tapi itu termasuk yang tidak naik kelas? Enggak, kalau itu. Itu kan berubah kalau itu. Hah? Rapil sudah ada di data. Iya, sudah ada di data, cuma menolak orang tuanya nggak ada Orang izin. tuanya tidak Iya, setuju. iya, iya, Akhirnya orang tidak naik kelas. Iya, yang rapil Yang itu. dua lagi? Yang 2 lagi Adit tidak naik lagi, pindah ke SMA PGRI kalau Adit. Yang satu lagi? Yang satu lagi Jahra mundurkan diri. Artinya itu karena faktor internal kepribadian, Iya. bukan karena penurunan. Nah, sekarang kan kalau saya sih ke ibu nawarin, kalau ibu ingin mengungkap peristiwa ini tuntas, satu-satunya cara adalah membuka HP Iya. dan membuka laptop. Dari HP nanti bisa dibuka. Itu apa misalnya dia chat sama siapa, isi chatnya apa, betulkah karena keluhan itu, atau ada ancaman lain yang dia tidak menceritakan, gitu loh Bu. Kalau setuju ya saya cenderung untuk membawa proses ini ke polisi. Karena kalau investigasi kita secara teknologi nggak punya kewenangan. Saya paling hanya menugaskan administratif, investigatif dari BKD dan inspektorat, yaitu untuk memeriksa ASN yang ada di sini. Dia sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP nggak? Kan gitu loh caranya. Nah, kalau ingin detail menjadi kan ini kan guru punya argumentasi, kan kita nggak bisa menyimpulkan, saya nggak punya data. Ibu mau nggak ini berproses? Bapak saya wakili dulu ya Pak. So. Pertama-tama kita dari pihak keluarga sebenarnya bukan ingin memproses terkait kematiannya, tetapi terkait bullyingnya ya Pak. Ya makanya kan kita tahu kan bully dibantah oleh wali kelas, bully itu tidak ada, gitu loh. Peristiwa pelaporan pakai PAP itu tidak pernah ada, kan menurut kan? Bapak, kami juga udah ada bukti dari teman-teman sekelasnya, dan teman sekelasnya juga udah verifikasi di Instagram kelasnya bahwa perundungan ataupun tindakan fitnah terkait pelaporan web juga udah diakuin sama sekelas. Ada. Oke. Nah kalau begitu, ya kan, berarti kalau anak-anak yang sekelasnya sudah memberikan pernyataan dan pengakuan, nanti ada pemeriksaan dari audit inspektorat, ya kan? Nanti kita yang menyimpulkan, gitu loh Pak. Tapi memang kalau ingin ketahuan bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi, ya HP-nya dibuka.